17 Agustus 1945. Oke. Ya, untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oh iya. Ya, untuk menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu untuk menyatakan bahwa kita ini sudah merdeka. Ya, itu salah satu utama syarat Indonesia merdeka, agar negara lain tidak menjajah negara kita lagi. Ya, agar negara-negara lain tahu kalau Indonesia sudah merdeka. Iya. Syarat betul. Iya betul. Karena supaya tahu bahwa negara lain di luar kita tahu bahwa Indonesia merdeka kan. Kalau dia tidak tahu, nanti bisa-bisa Indonesia dijajah kembali. Sudah masuk syarat utama bagi negara, suatu negara yang merdeka seperti kita ini. Ya, tentu harus dong, agar negara lain itu tidak semena-mena pada negara kita. Iya, agar tidak semena-mena kepada negara kita. Harus mengakui, semua harus mengakui. Ya, saya ulang lagi bahwa kalau dia tidak mengakui, khawatirkan bahwa nanti negara luar akan menjajah kita lagi. Ya, untuk kita perlu memproklamasikan negara itu biar menyatakan bahwa kita itu sudah merdeka dan negara lain tahu bahwa kita itu sudah merdeka. Sangat perlu biar kita selalu dihargai oleh negara lain, jadi tidak ditindas. Gor. Kasih ya Pak De. Lalu Pak De. 100.000 aja. Oke, jadi guys, berdasarkan wawancara narasumber yang kami lakukan kemarin, kami mendapatkan bahwa banyak sekali narasumber yang nggak tahu kalau sebenarnya proklamasi atau kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya ditentukan dengan proklamasinya saja gitu. Jadi membutuhkan pengakuan secara sah dari negara lain, sampai akhirnya ketika itu Indonesia mengumumkan atau bahkan membagikan bahwa memberitahukan, men-sharingkan ke sekutu-sekutunya bahwa dia telah merdeka. Sampai akhirnya ada 3 negara, Mesir, Australia, dan India yang mengajukan secara pertama mereka mengajukan bahwa Indonesia telah merdeka secara publik gitu. Oke guys, jadi kenapa Indonesia udah proklamasi tapi belum diakui sebagai merdeka? Karena syarat utamanya itu salah satunya adalah pengakuan dari negara lain. Nah, artinya bahwa kalau Indonesia belum dapat pengakuan dari negara lain, maka itu belum dikatakan secara sah bahwa Indonesia bukan merdeka, bukan negara yang merdeka. Begitu. Kayak gitu guys. Pak Pati nih. Hai. Hai. Kami bertiga mau jelasin dukungan Mesir terhadap Indonesia, dukungan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia, dan dukungan India terhadap Indonesia. Oke. Yang pertama kami mau jelasin Mesir dahulu. So, peran Mesir itu sangat penting dan negara pertama yang mengakui kemerdekaan dari Indonesia. Dan ikatan dari Indonesia ke Mesir itu mulai dari persaudaraan, kekeluargaan, dan keagamaan. Dan seperti yang kita tahu, negara Mesir itu terkenal dengan negeri piramida. Dan pada tanggal 10 Juni 1947 adalah keputusan dan penandatangan perjanjian atas Mesir dan Indonesia dengan mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure. Bentuk dukungannya apa tuh? Jadi bentuk dukungannya itu dari kebebasan dari Indonesia dan pelayakan dan pengakuan dari negara Mesir, serta penindaklanjutan atas aksi dari Belanda sendiri untuk dihentikan terhadap tindakannya terhadap Indonesia.
kedua Australia. Oke, jadi negara Australia itu dia ngedukung Indonesia untuk merdeka. Betul. Karena pada masa itu Indonesia dijajah Belanda kan. Nah, kemudian Australia mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 27 Desember 1949. Kemudian Australia juga menjadi salah satu pendukung utama Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari rongrongan bangsa Belanda. Bentuk dukungannya itu ada Black Armada, terus Australia juga mengajukan masalah antar Indonesia dan Belanda ke DKPBB. DKPBB itu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, Australia juga ngebantu 1.400 tawanan Indonesia. Kemudian yang terakhir, dari hasil karena Australia tadi ngajuin masalah ke DKPBB. Nah, DKPBB ini buat KTN, yaitu Komisi 3 Negara, di mana negara Australia itu sebagai pro-nya Indonesia dan Belgia itu pro-nya Belanda. Kemudian sedangkan Amerika Serikat dia ini menjadi penengahnya. Kemudian hasil dari KTN ini tadi terjadilah sebuah hasil dari rapat KTN tadi, yaitu perjanjian Renville, di mana isi dari perjanjian Renville itu isi perjanjian Renville ini tadi, Belanda yang mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis demarkasi atau Vanmuk yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda tersebut. Gitu. Selesainya dari rapat KTN tadi. Kemudian kita alih ke India. Jadi sebenarnya sama aja gitu dari kedua negara ini, Mesir dan Australia ya. Itu sama aja, terbelakangnya itu karena ada rasa senasib di mana mereka sama-sama dijajah, dan ada juga karena rasa persaudaraan, karena pernah memiliki hubungan dengan Indonesia. Seperti contohnya India ini pemimpinnya itu punya hubungan dengan Soekarno dan Bung Hatta. Wow. Itu karena awal pembukaan Indonesia itu banyak budaya-budaya baru yang masuk ke Indonesia, yang juga dari India, Mesir gitu. Karena itu juga akhirnya mereka bangunlah relasi sampai akhirnya ketika Indonesia dijajah Belanda dan akhirnya membacakan proklamasinya. Yeah. Nah, itu akhirnya si negara-negara ini yang membantu Indonesia ini, mereka mengajukan secara publik dan menyatakan secara publik bahwa mereka mendukung kemerdekaan dari Indonesia ini. Dan dukungannya mereka ini berupa, yang pertama itu si India ini salah satunya yang dia lakukan itu adalah membantu mendiplomasikan beras dan padi. Lalu ada bantuan secara finansial dan logistik. Finansialnya itu seperti mereka membantu secara keuangan, dan juga membantu secara logistik itu dengan mengirimkan tenaga medis dan obat-obatan untuk Indonesia. Serta ada juga mereka tuh ngasih pengajuan terhadap PBB, si India ini mengajukan kepada PBB untuk menangani tindakan atau untuk
menyatakan bahwa Indonesia benar-benar sudah merdeka. Sampai akhirnya adalah konferensi New Delhi. Lalu setelah itu hasil dari konferensi New Delhi ini akhirnya menyatakan bahwa PBB melakukan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1946 atau 49 itu sampai akhirnya 1947 sorry. Jadi PBB ini melakukan tindakan berupa arbitrase. Arbitrase ini kayak tindakan tanpa perang. Jadi mereka sudah menyatakan secara tetap dan secara sah bahwa Indonesia telah memiliki negaranya sendiri, wilayahnya sendiri dan merdeka melalui pengakuan dari negara-negara ini. Gitu. Oke, itu tadi dukungan negara-negara yang ngedukung Indonesia buat merdeka dan mempunyai negaranya sendiri. Sekian dari penjelasan penjelasan kami tadi. Terima kasih. Bye, sampai jumpa. Ping ping.